Hello guys, selamat datang di channel Reaksi Instan. Ini konten kedua yang biasanya cuma suara, sekarang akhirnya memberanikan diri buat nampilin wajah juga. 2021 reaksi instan monetisasi. Mantap. Oke, di konten kali ini aku bakal ngebandingin dua buku. Yang satu itu buku kayak gini, buku cetak, buku konvensional lah ya kita bilangnya, buku yang udah diterbitkan dari toko buku. Terus satu lagi tuh buku digital kayak yang ada di layar laptop ini. Aku downloadnya di Google Play sih, beli beberapa di Google Play tapi nggak semuanya beli karena ada yang nyebarin buku secara gratis gitu, autornya kadang gabut gitu kan. Oke, langsung aja kita bandingin kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kalau buku ini tuh contohnya ini deh, The Woman in Cabin 10, in Cabin nomor 10, punyanya Rootware tuh. Aku baru baca setengah dan itu tuh asik banget sih. Kenapa? Karena bisa dibaca di mana aja, bisa kayak lagi duduk di taman, ngopi, terus baca buku. Terus belinya juga bisa di toko buku mana aja, nggak tertentu kayak harus ke Gramet atau kemana. Karena ini kemarin aku belinya di mana ya? Dian Ilmu kalau nggak salah, di sekitar deket kos juga gitu kan. Terus lagi promo yang harga aslinya itu sampai 100.000, dapat ini kemarin dua. Maafin suara motor ya. Sama ini No Exit punyanya Taylor Adams itu 100.000. Mereka lagi promo. Yang ini belum sempat dibaca sama sekali karena kemarin waktu mau baca ternyata ada halangan, itu pulang ke rumah, pulang ke kampung sana, jadi nggak sempat baca. Dan ini baru dibaca setengah. Dan kelebihannya yaitu tadi bisa dibaca di mana aja, terus belinya nggak harus di toko buku ternama karena ada toko-toko buku independen yang ngejual buku semacam ini juga. Terus kalau mau nyari tuh nggak seribet di buku digital, karena di buku digital ini kalau kita di Play Store nggak ada, otomatis kalau HP-nya gadgetnya dua, kayak satu iPhone satu Android, itu terus harus nyari di apa Vic namanya Vic, kalau di iPhone apa namanya Play Store-nya? App Store ya? App Store, App Store. Ya itu harus nyari di App Store gitu. Kalau yang ini kan enggak. Nah, kekurangannya kalau buku ini, ketika suatu saat kamu udah bosen, jenuh gitu, itu kadang memenuhi rak lemari sih. Kayak di lemari ini aja yang harusnya buat pakaian gitu, beberapa aku sisihkan buat khusus buku-buku. Jadi hampir mungkin satu segini itu isinya buku semua. Terus pakaiannya beberapa ada yang ditaruh keluar. Terus juga ya karena buku ini pakai kertas, jadi nggak fleksibel. Kalau bacanya waktu kayak mendung-mendung, hujan-hujan gitu kan, otomatis ya harus dijaga supaya kertasnya nggak macam gini nih. Ini pernah kena air hujan nih waktu itu, jadinya bentuk kertasnya kayak kecoklatan gitu karena ya dia lembab, nggak kering. Kalau yang ini kan karena belum dibaca juga, baru keluar, bukan baru keluar sih, tapi baru di klente. Apa bahasa Indonesianya klente? Klente apa bahasa Indonesianya? Klente. Plastiknya baru dibuka itu loh, baru di unboxing lah ya. Jadinya dia masih bagus tuh, bisa bedain kan warnanya. Itu terus ya kekurangannya lagi gampang hilang, apalagi kalau punya temen yang emang dia juga suka baca buku. Terus terbiasa kayak kasusnya di kamar ditaruh bukunya dan kamar itu nggak dikunci. Itu pernah aku satu buku sampai aku beli digitalnya tuh nih, Dunia Shopee. Itu sama temenku, dia ngambil nggak bilang. Aduh, untung aja di Play Store tuh Dunia Shopee tuh Dunia Shopee tuh ada. Kalau nggak ada ya nggak tahu dah, masa ya beli lagi gitu kan 2 kali. Itu sih yang aku dapetin kelebihan dan kekurangan dari buku cetak ini. Kalau buku digital kayak yang ini, beberapa itu kelebihannya adalah asalkan kamu bisa terhubung ke internet, itu kamu udah bisa baca. Dan bisa bacanya itu nggak harus dari gadget, nggak harus dari HP gitu loh, bisa juga dari tab, bisa dari kayak gini kan, bisa buka di laptop juga. Terus kalau udah di download kan ada 2 opsi tuh, bacanya online sama di download. Kalau udah di download itu offline pun dia sebenarnya bisa gitu loh dibaca. Itu sih kelebihannya. Terus ya harga yang di sini nih jelas jauh lebih murah karena mereka kan nggak pakai ongkos cetak, nggak perlu
nerbitkan, nggak perlu promosi segala macem. Jadi waktu itu aku beli Dunia Shopee-ku yang diambil sama temen tuh yang belum balik sampai sekarang. Itu seingatku harganya 80 sampai 90 ribu. Nah, kalau di Play Store ini harganya 30 ribu aja. Nggak tahu sekarang berapa. Kemarin tuh akhir tahun 30 ribu. Mungkin naik-naik dikit lah ya. 35-40 gitu. Jadi jauh lebih murah dan itu enak banget buat berhemat gitu. Kayak biasanya 100 ribu cuma dapat 2. Kalau kemarin ini aku beli 3 Dunia Shopee dan 2 saudaranya nggak tahu, lupa. Soalnya belum dibaca, yang baru dibaca Dunia Shopee itu doang. Kita lihat aja dulu. Aduh, sinyal internetnya lagi jelek. No, ini The Magic Library sama Dunia Ana. Jadi 3 itu dapat 100 ribu kan. Kalau dijadikan cetak tuh nggak mungkin gitu loh dapat 100 ribu. Secara Dunia Shopee itu aja tebalnya 700 halaman. Ini yang The Cabin ini. Ini sampai 465. Terus karena lagi diskon waktu itu 50, dan Dunia Shopee ini kalau digital harganya 30 ribu. Beda kan? Itu enaknya kalau digital. Tapi digital ini nggak enaknya apa? Ketika kita terhubung ke banyak device, terus akun kita itu diketahui, anggaplah passwordnya sama temen gitu kan. Ya dia kayak tadi buku yang ini bisa diambil segampang itu gitu loh. Makanya harus hati-hati banget kalau udah punya konten digital kayak gini, buku-buku gini banyak. Jangan sampai deh passwordnya tahu sama temen. Kalau minjem akun gitu tanya buat apa, buat urgensinya apa gitu kan. Kalau cuman buat dibilang kayak ngirim email, mending nggak usah deh. Apalagi kalau udah punya banyak banget koleksinya, itu sayang kan. Kayak ini kan ngumpulinya sampai berbulan-bulan. Seingat gue waktu itu dari yang gratisan, berbayar, sampai yang berbayar tapi digratisin tuh lama banget. Aku tahu lah kolektor buku tuh pasti lama banget ngumpulinya kan. Dan tiba-tiba ada temen yang tahu password, terus dia login di device dia, diganti passwordnya itu enggak banget gitu loh. Makanya kemarin aku sempat beberapa kali dapat email spam itu. Mungkin ya ada usaha orang kali ya buat ngambil kayak gini, nggak tahu juga sih. Di Gmail tuh tiba-tiba kayak hello memperkenalkan diri sebagai apa gitu, tapi itu ya mungkin social engineering lah istilahnya kan. Ya kekurangannya itu tadi. Terus kalau bukunya nggak di-download dan cuman bisa baca online, cuman mau baca online, itu otomatis ya ketika offline ya susah. Karena bukunya nggak di-download kan, maunya dibaca online gitu aja. Ya susah, bakalan nggak bisa baca buku itu tadi, kecuali dari awal memang udah mutusin buat download bukunya. Nah itu baru bukan kekurangan sih, tapi sedikit kekurangannya di situ. Itu aja yang bisa ku bahas buat konten kali ini, perbandingan antara buku yang udah dicetak sama buku yang digital. Terus pokoknya ambil buku digital aja. Soalnya anjir 100 buku itu mungkin aku ngeluarin uangnya waktu itu buat beli pulsa dan beli Google Play itu. Apa sih namanya? Voucher ya? Voucher Google Play ya, itu nggak sampai 200 ribu. Kadang tuh asiknya buku digital tuh autornya gabut-gabut gitu loh, sumpah. Bentar, ada suara motor. Autornya gabut-gabut banget. Mereka yang harga buku 60 ribu kayak punya siapa ya? Seingatku punya Terelie sama Delstar waktu itu. Itu pernah dibagikan gratis gitu loh pas awal-awal pandemi, bulan 3 bulan 4. Jadi kayak wah, dapat giveaway gitu. Cuman ya itu terserah, balik lagi ke kalian mau koleksi buku yang kayak gini atau mau koleksi buku yang digital kayak gini, tuh kembali ke kalian. Cuma saran aja menurutku, karena ya kalau buku ini tuh kita kurangilah penggunaan kertas, oke? Halo guys, selamat datang di Reaksi Instan. Ini konten kedua yang biasanya suara, ini pakai wajah, oke? 2021 Reaksi Instan monetisasi, mantap. Kita itu bisa beli di mana-mana, di toko-toko buku. Anjing motor, bang cuk.